Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam Mbak Devi. Bagaimana ini kabarnya Mbak Devi? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sama perlindungan dari Tuhan ya Mbak Devi. Iya, Pak. Amin. Baik, langsung saja kita mulai karena keterbatasan waktu dalam pertemuan ini dan pertemuan ini hanya dibatasi waktu 10-15 menit. Kita gunakan pertemuan ini semaksimal mungkin ya Mbak Devi. Apabila nanti ada masalah atau masalah yang dialami Mbak Devi belum selesai pada pertemuan ini, maka kita akan melakukan janjian untuk pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Tapi sebelumnya mohon maaf, Pak. Ada apa ya Bapak memanggil saya? Jadi begini Mbak Devi, saya mendapatkan laporan dari wali kelas, katanya wali kelas kemarin mendapati Mbak Devi sedang menyentek waktu UTS, menyentek pekerjaan temannya. Apakah betul Mbak Devi? Iya, betul, Pak. Sudah berapa kali Mbak Devi menyentek pada UTS kali ini Mbak? Sudah 2 kali, Pak. Yang benar, yang ketahuan 2 kali atau memang baru 2 kali Mbak Devi? Nah, yang ketahuan 2 kali, Pak. Coba bisa ceritakan Mbak Devi mengapa Mbak Devi sampai mencontek pada UTS kali ini? Jadi begini, Pak. Sebenarnya saya dan teman saya itu kan sudah sepakat kan mau adain belajar bersama sebelum UTS. Tetapi setelah sampai rumahnya salah satu teman saya itu malah diajakin main game, Pak. Akhirnya saya tuh main kan, Pak, sampai maghrib. Nah, habis itu pulang dan nggak jadi belajar tuh di rumah teman saya. Yang sampai rumah, saya tuh udah berniat mau belajar kan, Pak. Tapi malah ketiduran. Oh begitu. Kalau untuk hari-hari selanjutnya bagaimana Mbak Devi? Apakah masih sama atau bagaimana? Kalau hari selanjutnya itu saya diajakin belajar lagi kan, Pak. Taunya main game lagi, Pak. Jadi nggak jadi belajar. Sama yang selanjutnya, sama yang sebelumnya ya Mbak Devi berarti. Iya, Pak, terpengaruh, Pak, malahan. Tapi apakah orang tua atau orang rumah itu tahu kalau Mbak Devi itu cuman pas waktu minta izinnya belajar sama teman-temannya malah cuman bermain game, sama waktu di sekolah mencontek gitu, sama sering nggak belajar gitu, apakah orang tua sama orang rumah tahu Mbak Devi? Tidak, Pak. Saya benar-benar takut, Pak, kalau orang tua saya itu tahu. Kalau saya tuh nggak pernah belajar, terus pas ada ulangan saya malah mencontek. Tapi Bapak ini kurang mengerti ya tentang perasaan takut Mbak Devi. Coba jelaskan dong Mbak Devi maksud dari rasa takut yang Mbak Devi rasakan ini. Ya, saya sangat takut, Pak, kalau misal orang tua saya itu tahu. Saya pasti orang tua saya itu bakal memotong uang jajan saya, terus saya nggak boleh main, Pak, sama teman-teman saya. Karena saya sudah membuat kecewa orang tua. Oh begitu. Tapi yang Mbak Devi rasakan dari peristiwa ini, peristiwa yang Mbak Devi alami ini sekarang bagaimana Mbak Devi rasanya? Ya itu, Pak, yang saya rasakan itu takut, terus juga saya tuh menyesal. Nah, lalu ingin lari dari masalah, Pak. Begitu. Bapak mengerti ini. Bapak juga sangat prihatin mendengarnya Mbak Devi. Mengenai yang Bapak hasil pengamatan Bapak dan eksplorasi masalah yang Bapak lakukan barusan. Tampaknya semua yang diceritakan Mbak Devi ini merupakan gambaran dari perasaan ketakutan yang luar biasa yang Mbak Devi alami. Apakah betul Mbak Devi? Ya, betul, Pak. Baiklah. Sekarang Mbak Devi berada di proses konseling yang mana pada proses ini Bapak mengharapkan kejujuran dan keterbukaan Mbak Devi dalam bercerita.
Bapak akan menjaga semua rahasia yang Mbak Devi sampaikan kepada Bapak. Apakah Mbak Devi sepakat? Iya Pak, sepakat. Baiklah kalau begitu. Uh, Sekarang Bapak mau bertanya nih, apa ada keinginan dari diri Mbak Devi ini untuk mengurangi bermain game tersebut? Ada Pak, saya sangat ingin menguranginya agar saya rajin belajar Pak. Bagus kalau begitu. Untuk cara menguranginya, Mbak Devi, apakah Mbak Nah Devi itu sudah Pak, tahu caranya? nah itu Pak, saya sampai sekarang belum tahu caranya bagaimana. Gitu ya. Sekarang nih, Bapak mau jelasin sedikit. Sekarang Mbak Devi ini bayangkan ya, apabila nih Mbak Devi terus-terusan main game, terus uh, melupakan kewajiban Mbak Devi sebagai pelajar nih, yaitu yang notabene kewajibannya adalah belajar. Terus nilai-nilainya Mbak Devi turun secara drastis, prestasinya turun, terus sampai sampai orang tuanya dipanggil gitu kan ke sekolah gara-gara kelakuan Mbak Devi yang nggak pernah belajar, terus prestasinya turun, terus sering ketahuan mencontek nih. Bagaimana menurut Mbak Devi? Ya jangan sampai Pak, saya takut nanti mengecewakan orang tua saya Pak. Bagaimana ya Pak caranya agar terlepas dari kecanduan main game itu? Mungkin ya Mbak Devi ya. Mbak Devi bisa lihat diri Mbak Devi yang dulu sebelum mengenal game nih Mbak Devi. Kegiatan sehari-harinya bagaimana diingat-ingat kan, kegiatan bersosial sehari-hari, kegiatan berorganisasi sehari-hari, apa yang dilakukan Mbak Devi sehari-hari itu apa saja. Terus kan waktu itu Mbak Devi belum kenal bermain game tuh. Sehariannya cuman buat bersosial, belajar, terus jarang juga kan main HP ya. Itu bisa bisa di gimana ya? Bisa diterapkan lagi menjadi acuan gitu Mbak untuk menghilangkan kecanduan game. Masa dulu bisa sekarang nggak bisa? Iya Pak, baik. Kalau begitu saya akan mencobanya. Kalau dari penjelasan Bapak ini barusan, apakah Mbak Devi sudah mendapatkan gambaran Mbak untuk kegiatan yang Mbak Devi lakukan ke depannya bagaimana untuk mengurangi game online ini? Sudah ada Pak, tapi saya akan mencoba melakukan kegiatan yang dulu biasa yang saya lakukan sebelum kenal game Pak. Bagus kalau Mbak Devi sudah ada gambaran untuk kelanjutan yang mau Mbak Devi lakukan. Tetapi saya masih takut Pak jika orang tua saya itu tahu kalau saya itu sering mencontek waktu PS. Tentang itu, saya mengerti perasaan Mbak Devi. Untuk sedikit mengurangi kecemasan Mbak Devi nih ya, Bapak ada sedikit cara nih. Mungkin bisa mengurangi perasaan kecemasan Mbak Devi. Mbak Devi bisa mengungkapkan perasaan Mbak Devi ini kepada saya, mungkin bisa menjadi ibaratkan saja saya ini orang tua Mbak Devi gitu. Tapi saya bingung Pak mengungkapkan perasaan gimana. Gak usah bingung, ibaratin saja saya orang tua Mbak Devi kan, tinggal Mbak Devi ngomong sama saya gitu maksudnya. Baik Pak, saya coba dulu ya. Monggo, monggo. Pak, Ibu, maafkan kelakuan saya ya. Saya tuh merasa bersalah karena saya terpengaruh oleh teman saya jadi malas belajar. Saya minta maaf banget karena sering menyontek di sekolah. Karena saya jarang belajar hanya bermain game terus. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak, Bu. Saya menyesal. Tapi saya berjanji akan merubah perilaku saya. Bagus Mbak Devi. Sekarang Bapak juga sudah tahu perasaan Mbak Devi kepada orang tua Mbak Devi setelah semua ini. Terus sekarang kita kembali fokus ke permasalahan utama kita yaitu mencontek ya Mbak Devi. Mengenai mencontek nih Mbak Devi, apa sih yang Mbak Devi rasakan saat melakukan menyontek ini? Mungkin menyenangkan atau bagaimana? Bisa diceritakan kepada saya? Awalnya sih saya merasa senang ya Pak, karena nggak perlu belajar, saya bisa dapat nilai bagus. Tapi mengingat orang tua saya jadi merasa bersalah Pak. Ya udah,
benar-benar makluminya gitu ya. Karena mungkin Mbak Devi terbawa suasana karena itu ya kan, lagi senang-senangnya main game gitu kan, sampai lupa kalau besok UTS gitu kan, tapi lupa juga nggak belajar, pengen dapat nilai bagus juga kan, tapi nggak belajar ya gimana kan. Mungkin cara cepatnya dengan mencontek itu ya. Iya Uh, Pak, saya benar-benar menyadarinya Pak. Bahkan saya juga takut kalau orang tua saya tuh dipanggil ke sekolah gara-gara kelakuan saya di sekolah. untuk itu sih gini ya Mbak Devi jangan terlalu dalam menyesalinya, yang terjadi biarlah sudah terjadi Mbak Devi. Bisa dijadikan pembelajaran untuk kedepannya. Yang terpenting adalah bagaimana Mbak Devi mampu menyadari kesalahannya, mau merubah dan memperbaiki dirinya gitu Mbak Devi. Baik Pak, saya sangat berterima kasih pada Bapak atas nasihatnya dan saya akan memperbaiki perilaku saya Pak. Sama-sama Mbak Devi, saya juga senang mendengarnya. Semoga lebih baik lagi ya ke depannya Mbak Devi ya. Ya Pak, terima kasih sekali lagi ya Pak. Ya sama-sama Mbak Devi.